Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait aturan perjalanan di masa pengetatan, yakni 14 hari sebelum larangan mudik tahun 2021. Saya kali ini melakukan perjalanan dari Sumeneb menuju Makassar bersama keluarga saya. Hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan apabila ada pengetatan terkait larangan mudik. Hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah apa yang membuat Bapak Ibu akan melakukan perjalanan udara dari satu tempat ke tempat yang lain, dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait pengetatan itu. Harus Bapak Ibu penuhi semua persyaratannya. Kali ini karena alasan kunjungan duka, maka mau tidak mau tanggal 30 April tahun 2021 saya berangkat dari Sumeneb ke Makassar bersama istri dan anak saya karena ada kunjungan duka di Makassar. Sekilas saya melihat di peraturan, hal-hal atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah satu, hasil tes negatif swab antigen. Jadi yang harus disertakan adalah hasil negatif dari antigen, tes antigen untuk usia dari 5 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah 5 tahun tidak perlu tes antigen. Karena saya, istri, dan kedua anak saya, yakni Galia dan Freda, Galia umurnya sudah 10 tahun, maka wajib tes antigen. Untuk Freda yang umurnya di bawah 5 tahun, maka cukup tidak perlu melakukan tes antigen. Sebelum check-in barang, kita diperiksa dan divalidasi tes antigen kita dengan cara di stempel seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke bagian pengecekan barang. Nanti sebelum masuk bagian pengecekan barang juga kita akan diperiksa sekali lagi. Pastikan Bapak Ibu mencek dan dicek lagi aturan masa kadaluarsa tes antigen. Jika pemerintah menetapkan masa berlaku tes antigen itu 1 kali 24 jam, maka Bapak Ibu harus pastikan tes antigen Bapak Ibu yang negatif adalah dikeluarkan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Syarat dokumen lain yang perlu Bapak Ibu sertakan adalah surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa Bapak Ibu memiliki alasan kuat untuk bisa melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiga orang. Tiga ya Pak? Iya. Makasih. Selama perjalanan saya tidak mengalami kendala apapun. Saya berangkat dari jam 3 subuh. Saya berangkat jam 3 subuh, jam 3:20 dari Sumeneb. Selama perjalanan dari Sumeneb ke terminal Sumeneb ke Bungurasi, alhamdulillah lancar-lancar saja.
pemeriksaan waktu itu memang tidak ada, tetapi ketika sampai di bandara, pemeriksaan sangat ketat sekali, baik di bagian check-in maupun di bagian ketika mau masuk ke bandara. Hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah, pertama, pastikan Bapak Ibu barang-barangnya, karena saya menggunakan Lion Air, saya tidak memiliki jatah bagasi, maka saya cukup membawa tas jinjing saja. Seperti ini, di situ diperiksa kita apakah ada barang berbahaya dan lain-lain. Untuk check-in online, Bapak Ibu dapat tonton dan simak cara check-in online di video saya yang sebelumnya, di mana saya melakukan check-in online ketika saya masih di Sumeneb, dan di sana langsung saya mendapatkan boarding pass. Jadi kita bisa tahu di gate atau pintu berapa pesawat akan berangkat, dan saya bisa masuk di gate tersebut. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi antri, kita bisa mengunduh dan membuat atau melakukan check-in di rumah kita sebelum kita berangkat. Hal lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan, saya juga baru tahu, adalah Bapak Ibu apabila membawa power bank tidak boleh lebih dari 15.000 mAh. Sebenarnya aturan ini saya sudah tahu dari tahun 2018, cuma saya pastikan lagi bahwa kita penumpang tidak boleh membawa power bank di atas 15.000 mAh. Jadi kalau masih 15.000 tidak ada masalah, kalau 20.000 kayaknya sudah tidak boleh. Pilihannya ada dua, dibawa pulang ataupun disita atau ditaruh di bagian pengecekan barang, karena mungkin dikategorikan barang berbahaya yang mudah meledak. Hal lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dan ini juga mengagetkan buat saya, adalah apabila Bapak Ibu membawa tripod kamera, maka Bapak Ibu tidak bisa membawanya ke kabin pesawat. Jadi Bapak Ibu harus menaruh tripod Bapak Ibu di bagasi, dan tentunya akan ada cas tambahan di situ. Waktu itu saya membawa tripod dan terdeteksi di layar pemeriksaan. Maka mau tidak mau ada dua pilihan. Apakah tripod Bapak Ibu atau tripod saya waktu itu dimasukkan ke bagasi atau hal lain. Maka saya berpikir, karena tripod saya itu yang murah, yang tripod HP, yang harganya sekitar 27 sampai 50.000, maka lebih baik saya tinggal saja, saya serahkan ke petugas. Ya mau tidak mau harus direlakan. Dan saya merelakan tripod itu untuk diambil atau ditinggalkan di bandara. Ketika sampai di Makassar, di sana kita diminta untuk menunjukkan atau mengisi e-hak. Nanti saya akan buat video cara mengisi laporan e-hak di Play Store. Caranya sangat gampang sekali, dan Bapak Ibu tidak perlu menginput data e-hak itu di bandara kedatangan. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan pengisian e-hak itu ketika Bapak Ibu di rumah, setelah melakukan proses check-in online. Ini saya sudah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan di sana nanti ada pos pemeriksaan dan pos bantuan untuk bisa mengisi laporan e-hak. E-hak itu berisi data-data kita, yakni data saya, istri, dan kedua anak saya, bahwa saya berasal dari daerah mana, kota mana, desa mana, alamatnya yang lengkap, dan akan melakukan perjalanan menuju kota apa, desa mana, dengan alamat lengkap juga.
Jadi dengan seperti itu mungkin Di atas, Bang. proses tracing Di atas. oleh pemerintah jauh lebih mudah jika kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi intinya laporan e-hak itu di aplikasi Google Play Store berisi laporan detail perjalanan kita dari satu tempat dengan alamat yang jelas ke alamat lain atau ke alamat tujuan yang lain dengan alamat yang jelas pula. Di laporan e-hak itu juga berisi data-data kita sedang mengalami sakit apa. Karena saya dan keluarga saya tidak ada kendala apapun, tidak sakit apapun, maka bagian-bagian laporan e-hak itu tidak perlu dicentangi. Berarti kita dinyatakan sehat. Pos pemeriksaan e-hak itu nanti ketika kita sudah masuk ke dalam bandara tujuan. Di sana kita akan diberhentikan dan diminta untuk menunjukkan pengisian e-hak. Saya pribadi melakukan pengisian e-hak itu di rumah, jadi tidak perlu repot-repot lagi, berlama-lama lagi melakukan pengisian di tujuan, yakni di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Di sana petugas akan melakukan scanning, jadi sebuah alat scanner gitu, karena di e-hak itu ada kode QR-nya atau semacam barcode. Kalau Bapak Ibu tahu QR code, maka HP kita akan di-scan dan kita bisa meninggalkan atau kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Jadi Bapak Ibu jangan kaget apabila nanti ketika Bapak Ibu telah membuka aplikasi e-hak di handphone kita, kenapa kok e-hak kita kok sudah tidak ada, laporan e-hak kita sudah tidak ada? Karena di pos pemeriksaan itu kita sudah di-scan, maka otomatis itu akan menjadi riwayat perjalanan kita. Jadi itu menjadi riwayat perjalanan kita. Kita bisa lihat di daftar riwayat perjalanan, dan apabila Bapak Ibu akan melakukan perjalanan lagi, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi e-hak lagi. Misalnya saya beserta keluarga akan pulang ke Sumeneb, maka sebelum kepulangan ke Sumeneb saya sudah persiapan untuk membuat laporan e-hak di handphone saya, yakni saya beserta keluarga akan melakukan perjalanan pulang dari Makassar dengan alamat tertentu, misalnya di alamat Macini Gusung misalnya, dari kota Makassar, alamatnya lengkap, jelas, dan sehat walafiat, akan melakukan perjalanan ke Sumeneb dengan alamat tertentu. Kita tulis secara detail alamatnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sekelumit informasi terkait aturan pengetatan di bandara di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu informasinya, tetapi Bapak Ibu bisa cek dan dicek lagi dengan mencari informasi tambahan terkait tujuan dari Bapak Ibu, karena ada daerah-daerah tertentu yang membutuhkan tes yang lebih canggih lagi seperti PCR kalau tidak salah, yang harganya tidak murah, sekitar 800 atau 900 ribu. Daerah-daerah yang menggunakan tes atau harus menunjukkan tes itu misalnya di Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur mungkin kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu harus cek dan dicek lagi informasi-informasi terkait tujuan dari perjalanan Bapak Ibu. Semoga tutorial informasi dari saya ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dalam melakukan perjalanan pada saat pengetatan ini. Intinya Bapak Ibu harus mencari tahu, baik Bapak Ibu menelpon pihak maskapai penerbangan maupun menelpon pihak Angkasa Pura. Bapak Ibu bisa cari di internet call center dari Angkasa Pura tujuan Bapak Ibu, maupun call center dari maskapai penerbangan yang Bapak Ibu pilih dalam melakukan perjalanan tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe di Makassar. Nyampe di Makassar. Sini, Dek. Dek. Yuk. Ini kita keluar. Itu tuh. Dari